Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Allahu Akbar. Pak didoakan mudah-mudahan kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan kembali belajar tematik setelah 2 pekan yang lalu mengikuti ulangan tengah semester. Hari ini kita akan belajar tentang materi muatan IPA. Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari sekarang kita ikuti materi yang telah Pak Adi siapkan di video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita mempelajari materi yang baru, kita akan mereview, mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakitnya. Kita telah mengetahui bahwasanya pernafasan bisa terganggu karena 3 hal. Pertama, adanya kuman penyakit. Ini mengakibatkan penyakit influenza, flu burung, sinusitis, tuberkulosis, dan pneumonia diantaranya. Dan yang kedua, penyebab gangguan pernafasan adalah udara yang tercemar. Ini mengakibatkan diantaranya penyakit emfisema, asma, dan kanker paru-paru. Dan yang ketiga, adanya kelainan pada organ atau alat pernafasan yang terjadi ketika masih masa perkembangan embrio atau ketika masih bayi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyakit-penyakit yang menyerang hidung dan tenggorokan. Materinya ini ada di buku tematik 5B halaman 78 sampai dengan halaman 80. Penyakit-penyakit yang menyerang hidung dan tenggorokan. Yang pertama adalah influenza atau bahasa lainnya adalah flu. Penyebab influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala flu antara lain demam, pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Meskipun sama dengan gejala batuk pilek biasa, gejala flu atau influenza terasa lebih parah dan seringkali menyerang tiba-tiba. Penyembuhannya, bila flu ringan dapat diatasi dengan banyak beristirahat, mengonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin C, dan minum banyak cairan. Namun bila gejalanya berat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Yang kedua adalah sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada dinding sinus yang merupakan rongga kecil berisi udara dan terletak pada struktur tulang wajah. Sinusitis disebabkan adanya kelainan struktur atau bentuk dari saluran hidung, sensitivitas terhadap obat-obatan jenis tertentu, para pengidap asma, terpapar asap rokok, dan juga gejala alergi pada sebagian orang. Gejala penyakit sinusitis antara lain nyeri wajah yang memburuk saat menunduk, keluar cairan kental berwarna kuning kehijauan dari hidung atau belakang tenggorokan, hidung mampet menyebabkan kesulitan bernafas dan tekanan pada telinga. Penyembuhannya, bila gejala ringan, maka beristirahat, konsumsi cairan yang banyak, melembabkan rongga hidung dengan cara menaruh handuk hangat ke wajah atau menghirup uap panas, dan tidur dengan beberapa bantal sehingga kepala lebih tinggi dari tubuh dan dengan tujuan mempermudah pengosongan sinus.
Yang ketiga adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. ISPA merupakan infeksi yang terjadi pada salah satu atau lebih bagian saluran pernafasan. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Jenis virus yang menginfeksi saluran pernafasan yang paling sering ditemui adalah rhinovirus dan coronavirus. Gejala yang timbul pada penyakit ISPA adalah batuk, sakit kepala, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, serta rasa pegal. Infeksi saluran pernafasan bawah juga dapat ditandai dengan adanya batuk yang biasanya lebih mengganggu dan disertai dengan dahak. Penyembuhan, beberapa langkah penanganan yang umumnya dianjurkan oleh dokter adalah pemberian obat penurun panas dan anti nyeri, pemberian obat pereda batuk, dan pemberian obat pereda keluhan pilek yang dapat diberikan secara oral, diminum, atau melalui semprotan hidung. Yang keempat, difteri. Difteri adalah infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan. Meski tidak selalu menimbulkan gejala, penyakit ini biasanya ditandai oleh munculnya selaput berwarna abu-abu yang melapisi tenggorokan dan amandel. Bila tidak ditangani, bakteri difteri bisa mengeluarkan racun yang dapat merusak sejumlah organ, seperti jantung, ginjal, atau otak. Gejala yang muncul pada penyakit difteri adalah munculnya lapisan abu-abu di tenggorokan. Gejala lain yang dapat muncul meliputi sakit tenggorokan, suara serak, batuk, pilek, dan muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Penyembuhannya, dokter dapat menduga pasien terkena difteri jika terdapat lapisan abu-abu di tenggorokan atau amandelnya. Namun, untuk memastikannya, dokter akan mengambil sampel lendir dari tenggorokan pasien. Lalu dalam hal ini pemeriksaan swab atau swab tenggorokan untuk diteliti di laboratorium. Difteri tergolong penyakit serius dan harus diatasi sesegera mungkin. Menurut data statistik, 1 dari pasien difteri meninggal dunia meski telah mendapatkan pengobatan. Kelima, anosmia. Anosmia adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau. Kondisi ini dapat memicu hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, malnutrisi, hingga depresi. Penyebabnya, proses penciuman terjadi ketika bau yang masuk ke dalam hidung diterima oleh sel-sel syaraf pembau. Sel-sel syaraf pembau ini kemudian mengirim sinyal tersebut ke otak untuk diolah dan dikirimkan kembali sehingga bau teridentifikasi. Anosmia terjadi ketika ada gangguan dalam proses penciuman tersebut. Gangguan ini bisa berupa gangguan di dalam hidung, penyumbatan di rongga hidung, kerusakan pada otak dan sistem syaraf, atau infeksi virus corona atau COVID-19. Gejala anosmia hilangnya kemampuan gejala anosmia adalah hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Bahkan bau sesuatu yang menyengat seperti asap kebakaran atau gas yang bocor bisa tidak tercium. Pengobatan anosmia tergantung pada penyebabnya. Antara lain pembedahan untuk mengatasi anosmia yang disebabkan oleh kelainan tulang hidung, pemberian dekognestan untuk anosmia yang disebabkan oleh hidung tersumbat, dan pemberian antibiotik untuk anosmia yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Keenam, dinosmia. Dinosmia adalah kelainan pada seseorang yang merasa selalu mencium bau yang tidak sedap. Kondisi ini dapat memicu hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, malnutrisi, hingga depresi. Terjadinya dinosmia cukup bervariasi, bergantung dari jenis keluhan yang dialami. Misalnya, dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa kondisi kesehatan seperti gangguan di saluran pernafasan, paparan terhadap zat kimia tertentu, cedera pada kepala, atau beberapa kondisi lainnya. Gejala dinosmia yaitu kelainan pada seseorang yang merasa selalu mencium bau yang tidak sedap. Ya. Penyembuhannya, penanganan dinosmia tergantung
dari penyakit yang memicu terjadinya keluhan tersebut. Setelah dokter menemukan kemungkinan kondisi kesehatan yang melatar belakangi timbulnya keluhan tersebut, maka dokter akan menyarankan penanganan yang paling sesuai untuk meredakan penyakit yang dimaksud. Baik, demikian penjelasan Pak Adi tentang penyakit-penyakit yang menyerang hidung dan tenggorokan. Berikutnya adalah tugas pendalaman materi, yaitu kalian Pak diminta membuat peta konsep seperti pada layar slide yang berikut ini. Ya, isinya mengenai penyakit-penyakit yang menyerang hidung tenggorokan. Ada 6 penyakit, kemudian kalian sebutkan penyebabnya, dan satu lagi kalian sebutkan cara pencegahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.